Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia, NPM 1711010132, mahasiswa PPL UIN Raden Intan Lampung. Lokasi PPL MTSNU Tanjung Karang. Guru Pamong Ibu Novi Septianingsi SPD, dan dosen pembimbing lapangan Akbar Handoko MSI. Oke, berikut materi yang akan kita bahas. Sejarah kebudayaan Islam, kecemerlangan dinasti Abbasiyah, ulama penyusun Kutubus Sito. Ulama penyusun Kutubus Sito yang pertama ada Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Bardiba Al-Jufi Al-Bukhari. Pada usia 10 tahun, beliau mengembara untuk menuntut ilmu di Balkh, Naisabur, Rai, Baghdad, Basra, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam. Usia 16 tahun, beliau mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk belajar dari para guru besar hadis. Lalu, usia 18 tahun, beliau sudah hafal karya Mubarak dan Waqi'i bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, ia menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah pada usia 62 tahun dan dimakamkan di desa Samarkand. Yang kedua ada Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Imam Abdul Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Qurshairi An-Naisaburi. Imam Muslim sangat menyukai hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil. Pada usia 10 tahun, beliau berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang hadis di kotanya. Setahun kemudian mulai menghafal banyak hadis. Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore 24 Rajab 261 Hijriah pada usia 55 tahun dan dimakamkan keesokan harinya di Nisabur. Lalu yang ketiga ada Imam Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Al-Ashi'as bin Ishaq bin Basir bin Shidat bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Daud sangat banyak. Di antaranya Ahmad bin Hambal, Al-Qanabi, Abu Amr Ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abu Al-Walid At-Tayalisi, dan lain-lain. Abu Daud menyerupai Ahmad bin Hambal dalam perilaku, ketenangan jiwa, kebagusan pandangan, dan kepribadiannya. Ahmad sendiri menyerupai Waqi'i, Waqi'i menyerupai Sufyan As-Sawri, Sufyan menyerupai Mansur, Mansur menyerupai Ibrahim An-Nakhi'i, Ibrahim menyerupai Alqamah, Alqamah menyerupai Ibnu Mas'ud, sedangkan Ibnu Mas'ud sendiri menyerupai Nabi SAW. Abu Daud meninggal di Basra pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah. Yang keempat ada Imam At-Tirmidzi. Karyanya yang bernama Kitab As-Sunan.
Dalam bab hadis kitab As-Sunan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis hasan. Kitab tersebut terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, bagian dipastikan kesohihannya. Yang kedua, bagian yang mencapai syarat sebagaimana Abu Daud dan An-Nasai. Yang ketiga, bagian yang jelas ilatnya. 4. Bagian yang menerangkan menurut perkataannya sendiri. Beliau wafat pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah. Lalu ada Imam An-Nasai. Nama lengkapnya Ahmad ibnu Ali ibnu Sinan Abu Abdur Ar-Rahman Al-Nasai. Imam An-Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Palestina. Yang terakhir ada Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Rabi Al-Azwini. Ia lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja. Ia menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun. Imam Ibnu Majah telah banyak menulis buku hadis. Pertemuannya dengan banyak ulama hadis di berbagai tempat menjadikan Ibnu Majah mampu menghimpun dan menulis puluhan bahkan ratusan hadis, terutama dari sumber-sumber yang dipercaya kesohihannya. Sekian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.